kalau si Armin ini menghias meja makan lengkap dengan lilin dan bunganya untuk menyantap dagingnya si Brandes ini kawan. Se-excited itu dia. Assalamualaikum kawan, terima kasih sudah mampir. Nah, di video kali ini aku akan bercerita mengenai sebuah kasus kriminal di mana kasus ini sangat-sangat gila kawan. Gila. Aku merisetnya aja nih, sampai termuntah-muntah. Cobalah kalian bayangin ya kawan ya. Di kasus ini penghilangan nyawa terjadi dikarenakan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si pembunuh dan juga yang dibunuh. Si pembunuh berfantasi ingin memakan daging manusia, sedangkan yang dibunuh berfantasi ingin dirinya, tubuhnya dimakan oleh orang lain. Cobalah kalian pikir. Nah, jadi bagaimanakah kisahnya? Langsung aja kita mulai bercerita. Aku akan terlebih dahulu menceritakan latar belakang dari aktor utama dari kasus ini. Pelaku utama dari kasus ini adalah seorang pria bernama Armin Meiwes yang lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di kota Essen, negara Jerman. Si Armin ini terlahir dari keluarga yang berkecukupan kawan, di mana sang ayah bernama Dieter adalah seorang polisi, sedangkan ibunya bernama Waltraud adalah seorang ibu rumah tangga, namun dia memiliki beberapa properti. Ketika si Armin ini berusia 8 tahun, bapak sama emaknya ini memutuskan untuk bercerai. Sang ayah, Dieter, memutuskan untuk meninggalkan si Armin dan juga ibunya. Sejak saat itu, si Armin ini tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sama sang ayah. Di titik ini, dia ini merasa kecewa, sedih, dan dia sangat kesepian kawan. Dia ini menginginkan seorang figur ayah dalam hidupnya. Dia kesepian, dia nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya abang, dia hanya berdua sama emaknya aja. Ditambah lagi sang ibu ini sangat mengekang si Armin kawan. Si Armin ini apa-apa dilarang, apa-apa dikontrol. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bergaul sana sini nggak boleh. Berteman dipilih-pilih. Keluar rumah ditanya dulu, kamu ngapain keluar? Kayak itu, overprotective, posesif. Ibunya ini seolah-olah membuat si Armin ini hanya bergantung pada ibunya aja gitu. Sehingga si Armin ini tumbuh menjadi anak yang susah bersosialisasi, nggak punya banyak teman juga. Tapi dia ini dikenal baik oleh lingkungan tuh kawan. Bahkan para tetangganya itu memuji si Armin kalau si Armin ini adalah orang yang baik, sopan, disiplin, sayang sama ibunya. Karena si Armin ini hanya hidup berdua sama ibunya, dia ini merasa sangat-sangat kesepian kawan. Karena dia ini merasa sendirian, kesepian, dia menciptakan dunianya sendiri kawan, di mana dia berimajinasi memiliki seorang adik laki-laki yang dia beri nama Frankie. Tapi itu nggak nyata, itu hanya imajinasinya aja. Dia punya adik seorang laki-laki bernama Frankie gitu. Dan dia menganggap si Frankie ini adik imajinasinya itu yang akan selalu menemaninya sampai kapanpun. Itu pikir dia. Nah terus si Armin ini sejak kecilnya sudah mengembangkan fantasi yang tidak biasa kawan. Apa itu? Dia ini ingin memiliki seseorang yang bisa menjadi bagian dari dirinya selamanya. Orang yang tidak akan meninggalkannya sampai kapanpun. Itu dia kepikiran. Bahkan si Armin ini pernah berpura-pura menjadi penyihir. Seperti dongeng Hansel dan Gretel, dia menjadi penyihir yang akan memakan anak-anak. Itu dia dimainkannya. Dan itu kan, terus kalian ingatkan bahwa ibunya si Armin ini punya beberapa properti kan. Nah ketika si Armin ini berusia 19 tahun, yaitu pada tahun 1980, Armin dan ibunya pindah itu kan ke salah satu properti milik ibunya. Mereka ini pindah ke sebuah rumah yang gede, saking gedenya ada 44 kamar kawan. Saking gedenya rumah tuh mereka tinggal berdua di rumah tuh nyok. Dan rumah itu di daerah Westerveld, Jerman. Kemudian ketika si Armin ini beranjak dewasa, dia mulai itu kan mencari pekerjaan. Tapi di titik ini walaupun dia udah dewasa, udah gede, udah mau bekerja, dia tetap dikontrol sama ibunya kawan ya. Dia tetap dikekang sama ibunya, kau nggak boleh pacaran, berteman nggak boleh sama si A, si B, jangan kau main-main yang nggak jelas. Gitu. Nah jadi si Armin ini pernah menjadi angkatan militer negara Jerman lebih kurang selama 12 tahun. Setelah itu dia memutuskan untuk resign. Setelah keluar dari angkatan militer negara Jerman, dia bekerja sebagai teknisi komputer kawan. Selama dia bekerja sebagai teknik komputer ini, dia dikenal sangat-sangat ahli dalam memperbaiki komputer. Terus si Armin ini juga pandai dalam programmer kawan. Dia ngerti lah itu kan sistem-sistem komputer itu kayak mana. Pada intinya dia ini dikenal sebagai spesialis komputer atau komputer IT lah gitu Nah jadi karena keahliannya inilah dalam komputer, membuat dia mahir dalam menggunakan internet yang akan dia gunakan nanti untuk melakukan aksi kejinya kawan. Sabar. Kita masuk ke babak serius kawan ya. Serius ya. Dengar ya. Nah dari itu kan, sampai pada akhirnya ibunya si Armin ini meninggal dunia kawan. Yaitu pada tahun 1999. Saat kematian ibunya ini, si Armin ini sangat-sangat kecewa, terpukul dia kawan. Karena dia di dunia ini punya ibunya aja kan.
Dia nggak punya kerabat lain. Dia hanya tinggal berdua sama ibunya selama ini kan berpuluh-puluh tahun. Apalagi dia ini jarang bersosialisasi kan karena dikekang sama ibunya tuh, sama emaknya tuh. Nah, di titik ini merasa kesepian, lebih kesepian lagi dia kawan. Merasa sedih, kesepian yang teramat sepi gitu. Sampai pada akhirnya si Armin ini mulai itu kan mencari pelarian agar tidak terlalu sedih lah dia tuh. Dia mulai nih berselancar di internet. Dia cari-cari lah itu kan apa yang bagus gitu kan. Sampai pada akhirnya dia ketemu salah satu situs gelap atau dark web. Dia bergabung tuh di situs gelap tersebut, dan di situs tersebut si Armin ini menggunakan nama Frankie. Ingat kalian kan si Frankie itu nama siapa? Yap, betul sekali. Itu adalah adik laki-laki imajinasinya yang dia buat sendiri ya. Dia gunakanlah nama itu kan. Dan kalian tahu situs gelap tersebut adalah tempat berkumpulnya orang-orang berfantasi liar, di mana orang-orang yang ingin memakan daging manusia kawan. Itu forumnya isinya. Namanya aja The Cannibals Cafe. Waktu si Armin ini tahu, dia pun agak-agak senang juga dia. Dia membuka kembali fantasinya di masa kecil, dimana dia ini kan ingin menjadikan seseorang menjadi bagian dalam hidupnya selamanya. Caranya apa? Ya itulah, memakan daging orang tersebut biar menyatu dalam tubuhnya, nggak akan pergi dari hidupnya. Gitu. Di situs gelap itu, The Cannibals Cafe tersebut, si Armin ini setidaknya telah chatan sama orang-orang di situ sekitar ratusan orang kawan. Yang dia bahas apa? Yaitu bagaimana rasanya daging manusia, bagian apa yang enak dimakan, bagian apa yang paling enak. Itu yang dibahasnya setiap hari itu sama orang tuh, ratusan orang. Dan kalian tahu fun fact-nya apa? Di forum tersebut, situs gelap tersebut, ada sekitar 800 orang. 800 orang memiliki fantasi kayak gitu Nah, lama-kelamaan si Armin ini merasa bosan dia. Asik chat-chatan aja kok, ngomongnya nggak ada yang aksi, yang nggak ada serius. Asik bercerita aja, orang maunya aksi, lakukan. Itu pengennya si Armin ini. Sampailah pada akhirnya kepikiran dia membuat satu cuitan atau kayak iklan gitu di forum situs gelap tersebut, di Cannibal Cafe itu. Dia buat sebuah iklan kawan. Dalam iklan tersebut ditulisnya kayak gini: dicari laki-laki atletis berusia 18-35 tahun yang bersedia disembelih dan juga dimakan katanya. Itu isinya. Oh, tak lama menunggu banyak orang tuh yang chatan tuh, ya aku mau, kau mau kapan katanya, aku pengen lo dipotong ininya kata gitu. Tapi dari sekian banyaknya orang yang membalas iklan dia tersebut, si Armin ini merasa kok nggak ada yang mau betul-betul mau nih. Kok cuman chat-chatan doang, ngomong kosong doang katanya, kok nggak ada. Akhirnya dia bikin terus tuh iklan-iklan tersebut. Sampai pada akhirnya ada seorang pria yang mau kawan. Ada seorang pria yang mau tubuhnya tuh dimakan sama si Armin. Pria yang mau itu namanya Bernd Jürgen Brandes. Aku sedikit mau kasih informasi tentang si Brandes ini ya kawan ya. Nah, jadi si Brandes ini adalah seorang pria yang sangat sukses kawan. Dia ini seorang insinyur, uangnya banyak, kerja mapan. Dan juga si Brandes ini pernah punya pacar kawan. Cuman dia diputuskan sama pacarnya ini karena dia mengakui pada pacarnya itu kalau dia menyukai pria dan dia juga ingin orang lain memakan tubuhnya. Itu katanya. Apa nggak diputusin? Takut lah cewek kau, gila kau ya. Dan ya itulah sedikit latar belakang dari si Brandes ini. Nah, kita lanjut lagi ya, back to topic. Nah, tadi kan si Brandes ini kan bersediakan tubuhnya tuh dimakan oleh si Armin kan. Si Armin dan juga si Brandes ini berkomunikasi itu kan di internet tersebut, di forum gelap itu kan. Chat sampailah pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu untuk melakukan eksekusi tersebut. Pada tanggal 9 Maret 2001, si Brandes ini berangkatlah menggunakan kereta api ke rumahnya si Armin. Rumahnya si Armin ini berada di kota Rothenburg, Westfalen, Jerman ya. Dan itu kan singkat cerita si Brandes ini sampailah tuh di rumahnya si Armin. Biar kalian tahu, sejak mereka berdua ini bertemu, sejak awal sampai akhir direkamnya. Oke kawan, sekarang kita mulai fokus ya, fokus. Ini kita masuk ke inti cerita, puncak dari cerita ini dia nih ya. Nah, sesampainya si Brandes ini di rumahnya si Armin, mereka ini ngobrol itu kan merencanakan eksekusi tersebut. Gila. Dimana obrolan mereka berdua ini sampai di titik dimana si Brandes ini meminta si Armin untuk memotong, mohon maaf, Mr. P-nya si Brandes sendiri kawan. Disuruhnya si Armin ini memotong Mr. P-nya si Brandes. Dan si Brandes ini ingin menyantap Mr. P-nya itu Bayangkan sama kalian. Saat itu si Armin ini mendengar itu ya oke, aman kau, kita laksanakan. Itulah katanya apa lagi. Sebelum mereka ini memulai aksi tersebut, si Armin ini menyuruh si Brandes untuk meminum alkohol yang sudah dicampur dengan obat tidur dengan jumlah yang banyak kawan. Dan juga si Armin ini menyuruh si Brandes untuk meminum obat pereda nyeri kawan.
Disuruh tuh minum dulu sebelum melakukan aksi ini. Dan itu kan setelah obat tersebut bekerja, barulah mereka melakukan itu semua kawan. Dah ya, pertama-tama si Armin ini memotong, mohon maaf, Mr. P-nya si Brandes kawan. Set katanya, terpotong. Detik itu juga si Brandes ini banyak kehilangan darah kawan. Macam mana gak kehilangan darah, orang dipotong kok. Gila. Udah itu kan, Mr. P-nya si Brandes ini dibawa tuh ke dapur oleh si Armin. Pas sampai dapur, pas dicucinya, direbusnya. Setelah direbusnya, digorengnya. Setelah digorengnya, dihidangkannya sama si Brandes berdua kawan. Mereka berdua ini dimakannya Mr. P Brandes itu. Dan karena keadaannya si Brandes ini sudah mulai lemas karena kehabisan darah, kehilangan banyak darah, si Brandes ini nggak mampu nih memakan Mr. P yang tersebut. Ditambah teksturnya Mr. P nya si Brandes ini tuh alot dan keras gitu kawan. Jadi susah untuk dikunyah gitu. Sampai pada akhirnya Mr. P tersebut nggak habis. Dan Mr. P yang telah digoreng tadi itu, ya kalian tahu diapain? Dikasihnya ke anjing, disuruhnya anjing makan. Dia tuh kan dikasihkan sama anjing, kan dimakan sama anjing. Nah terus si Brandes ini kan belum tewas ya kan, dia masih hidup, masih sadar nih, cuma banyak kehilangan darah aja dan dia lemas gitu kan karena kehilangan banyak darah. Kemudian si Armin ini menunggu si Brandes sampai kehilangan nyawanya kawan. Ditunggunya si Brandes tuh berjam-jam tuh. Nah sambil menunggu si Brandes ini meninggal, tewas, kalian tahu si Armin ini mengambil sebuah novel Star Trek dan dia duduk di samping si Brandes membacakan novel tersebut kepada si Brandes. Ditunggunya dibacanya si novel tuh di samping Brandes. Sampai beberapa jam kemudian barulah si Brandes ini tidak sadarkan diri kawan. Dia kehilangan kesadarannya, pingsan dia, semacam koma gitulah. Si Armin ini melihat si Brandes sudah tidak sadarkan diri tersebut. Itulah saatnya dia melakukan aksi yang lebih kejam lagi kawan, lebih mengerikan lagi. Aksi apa itu? Nah FYI, sebelum mereka melakukan aksi ini, aksi mengerikan kurang ajar gila ini, si Armin ini telah menyiapkan sebuah ruangan di lantai 2 yang dia sebut sebagai ruangan jagal, di mana ruangan tersebut dilengkapi dengan meja yang besar dan juga ada gantungan-gantungan besi gitu loh yang biasa menggantungkan daging. Nah itu dibuatnya tuh di kamar tersebut, di ruangan tersebut ya. Nah tadi kan si Brandes kan sudah tidak sadarkan diri kan kawan. Nah saat itulah si Brandes ini dibawanya lah ke lantai 2 ke ruang jagal tersebut, diangkutnya lah tubuhnya si Brandes ini. Naiklah dia itu ya kan ke lantai 2 kan. Waktu sampai di ruangan jagal tersebut di lantai 2 itu, diletakkannya itu kan tubuhnya si Brandes ini di meja kan, dibaringkannya itu kan tubuh si Brandes ini. Setelah itu si Armin ini mengambil sebuah pisau yang cukup gede, ditusuknya lehernya si Brandes ini sampai berkali-kali, ceplak kata gitu. Di titik itulah si Brandes ini betul-betul tewas, meninggal dunia si Brandes ini kawan. Udah setelah itu si Armin ini langsung itu kan menggantungkan tubuhnya si Brandes, jasadnya Brandes ini digantungkannya tubuhnya si Brandes ini, kalau digantungnya kayak gini tubuhnya si Brandes ini macam digantung kayak menggantungkan daging, coba lah. Kemudian si Armin ini menunggu itu kan sampai darahnya si Brandes ini habis, total habis lah gitu kan. Tunggunya, udah habis, udah sedikit darah tersebut, baru itu dipisah-pisahnya lah tubuhnya si Brandes ini kawan. Dipisah-pisahkannya jadi potong-potongan kecil. Ya Allah, kalian pikir sampai situ aja? Enggak ya, jangan pikir kayak gitu ya. Enggak, masih ada lagi nih. Setelah si Armin ini memisah-misahkan, memotong-potong tubuhnya si Brandes, dia memotong menjadi potong-potongan kecil. Kemudian potongan-potongan tubuhnya si Brandes ini dimasukkannya ke dalam plastik kawan. Total plastik itu ada 20 plastik gede ya itu ya. Oh ya Allah, dimasukkannya ke dalam freezer, dimasukkannya ke dalam kulkasnya tuh. Untuk apa pula tuh ini disimpan sama si Armin ini potongan tubuhnya si Brandes? Ya untuk dimakannya lah kawan, dikonsumsinya. Kan itu tujuannya si Armin ini kan. Tujuannya si Armin ini memakan potongan tubuh tersebut biar menyatu ke dalam tubuhnya, biar tinggal selama-lamanya bersamanya. Kan itu tujuannya. Dan dia juga merealisasikan apa yang menjadi keinginannya si Brandes. Brandes kan ingin tubuhnya dimakan oleh orang lain kan. Itulah. Jadi diperkirakan selama 10 bulan si Armin ini mengkonsumsi dagingnya si Brandes kawan. Hari ini dimakannya sedikit, besok dimakannya sedikit, seminggu lagi dimakannya sedikit, gitu-gitu. Dan diperkirakan juga ada sekitar total 20 kg dagingnya si Brandes yang dikonsumsi oleh si Armin kawan. Bayangkan lah Tuhan. Dan juga disebutkan kalau si Armin ini menghias meja makan lengkap dengan lilin dan bunganya untuk menyantap dagingnya si Brandes ini kawan. Se-excited itu dia.
Dan kalian ingat kan bahwasanya ini semua telah direkam oleh si Armin kawan. Mulai dari si Brandes ini datang sampai Brandes ini dihilangkan nyawanya, dipotong-potong tadi, didokumentasikannya oleh si Armin ini melalui video kawan. Video tersebut berdurasi 4 jam. Ketika setelah melakukan aksi mengerikan itu terhadap si Brandes, rupanya si Armin ini belum puas kawan. Belum puas dia, enggak satu aja, enggak mau aku satu katanya kan. Si Armin ini kembali lagi memposting iklannya tersebut di forum The Cannibals Cafe tersebut kan. Dipasangnya terus menerus tuh. Tapi belum ada yang mau kawan. Banyak yang chat, itulah cuma untuk kayak, iya aku pengen lo dimakan tangannya, aku pengen lo dimakan pahaku, aku pengen lo kamu gini kan aku, gitu-gitu. Mana mau dia orang yang mau aksi kok langsung eksekusi, itulah dia. Nah sampai akhirnya kawan, ada nih salah satu mahasiswa dari Austria yang melihat postingan iklannya si Brandes ini. Kok ngeri kali postingan abang ini ya. Wih, betul apa enggak nih katanya. Udah curiga nih si mahasiswa tersebut, pria tersebut. Apa gak curiga orang kan? Orang di iklannya kayak gitu, dicari pria atletis berusia 18 sampai 35 tahun yang bersedia disembelih dan dimakan katanya. Karena curiga pria mahasiswa ini langsung itu melapor kepada pihak kepolisian. Nah, ditengok sama pihak kepolisian kan, wih, agak lain pula anak ini ya. Langsung tuh pihak kepolisian ini mencari keberadaannya si Armin. Dilacak itu kan dimana keberadaannya si Armin ini kan. Dan ternyata ketemu kawan. Mereka menemukan alamatnya si Armin di Westafel itu, di rumah yang gede 44 kamar tuh. Dia tinggal sendiri situ kan. Polisi langsung itu kan memeriksa rumahnya si Armin. Digeledah tuh seluruh rumahnya Armin yang gede sangat tuh, lantai 1 lantai 2-nya kan. Waktu diperiksa disitulah polisi menemukan adanya daging yang telah membeku di kulkas. Waktu polisi menemukan daging yang ada di dalam kulkas tersebut, ditanya itu kan sama si Armin kan, "Weh Armin, ini daging apa nih? Kok bisa ada daging sebanyak ini pula nih di kulkas kau?" Yang awalnya si Armin ini bilang, "Oh iya pak, itu daging hewan pak, daging hewan tuh pak." Yakin kau? Dicek sama polisi kan, lah kok agak lain nih dagingnya gitu kan, kok ini nggak daging hewan ini, kau berdusta kau ya. Terus polisi kembali itu kan menyisir area seluruh rumah itu kan sampai ke halaman belakang. Nah di halaman belakang disitulah polisi menemukan ada tengkorak manusia dan juga tulang belulang kawan. Oh kau ya Armin ya, nggak bisa lagi nih. Dibawalah Armin ini ke kantor polisi kan. Nah daging-daging tersebut langsunglah dites DNA gitu kan, siapa nih orangnya nih gitu kan. Pas hasil tes keluar disitulah itu adalah si Brandes, seorang insinyur yang kaya tuh. Nah itulah dia tuh. Terus temuan yang paling penting, paling krusial, di mana polisi menemukan adanya rekaman berdurasi 4 jam, di mana di rekaman itu jelas-jelas seluruh eksekusi yang dilakukan oleh si Armin terhadap si Brandes terdokumentasi jelas di rekaman tersebut kawan. Wih, apa nak shock polisi saat itu ya kan. Dalam rekaman tersebut secara sadar kalau si Brandes ini emang mau dia tuh dihilangkan nyawanya, dimakan tubuhnya sama si Armin ini. Itu yang buat terheran-heran polisi. Jangan kan polisi, aku orang awam aja terheran kok bisa pula kau mau. Dengan semua bukti yang telah ditemukan, otomatis si Armin ini nggak bisa ngelak lagi deh, karena orang ada buktinya, kok mau ngelak macam mana lagi dia ya kan. Waktu diinterogasi, si Armin ini menceritakan itu dari awal sampai akhir bagaimana dia menemukan ini semua, bagaimana dia bertemu dengan si Brandes, dari mana tempat yang ketemu di forum itu gitu kan. Dijelaskan semua kawan dengan emosi yang tenang, nggak meluk-luk, nggak, tenang dia tuh. Dan itu kan pada persidangan pertama Armin ini dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara aja kawan. Saat itu si Armin ini didakwa sebagai pembunuhan tidak berencana. Kenapa seringan itu? Karena si hakim ini berpendapat si Brandes ini kan datang karena kemauannya sendiri, nggak ada paksaan. Dia memberikan tubuhnya tuh untuk dimakan oleh si Armin kan. Nah karena pertimbangan itulah dikasih hukuman 8,5 tahun penjara. Tapi itu menuai protes bagi halayak publik, masyarakat. Kok ringan kali orang kayak gitu, kok udah ngeri kali kayak gitu, kok dia monster itu. Sampai pada akhirnya 2006 jaksa ini mengajukan banding lagi tuh kan. Terus persidangan ini diulang lah kan. Kemudian hukuman si Armin ini diperberat lagi menjadi hukuman penjara seumur hidup, di mana Armin dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan juga penistaan mayat. Alasan pengadilan saat itu memutuskan untuk penjara seumur hidup kepada si Armin karena si Armin ini telah melakukan pembunuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya si Armin sendiri kawan. Sedangkan si Brandes mati, dia tewas, macam mana itu. Terus selama si Armin ini berada di dalam penjara, si Armin ini menjadi orang yang vegetarian kawan. Dia gak makan daging lagi, dia makan tumbuh-tumbuhan, go green. Nah itulah dia tuh makannya. Dari awalnya makan daging manusia, sekarang jadi vegetarian.
Nah, untuk fakta tambahan aja kawan, pada bulan April 2023, rumahnya si Brandes yang gede ini, 44 kamar tersebut, terbakar. Tiba-tiba dia kebakar. Katanya sih itu disengaja oleh orang lain gitu, tapi nggak tahu lah betul atau tidaknya. Oke, sampailah kita di penghujung cerita ya kawan ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload. Dan saya, Idrin Nofrizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.